Tema kita pada pagi hari ini ialah bahaya penurunan rohani. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 firman Tuhan berkata demikian, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara-saudara, biasa kalau hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dari Lukas 10 di sekitar ayat 30 ini, pada perikop ini yang dibahas adalah tentang orang Samaria yang murah hati. Selalu pengkhotbah itu menjelek-jelekkan imam, menjelek-jelekkan alim ulama itu, kemudian menjelek-jelekkan pendahulu-pendahulu yang mendahului orang Samaria, dan kemudian memuji orang Samaria. Banyak yayasan pakai nama Samaria. Nah, hari ini kita tidak akan melihat orang Samaria, tetapi kita justru akan melihat orang yang dirampok. Orang yang dipukuli, kemudian ditinggalkan setengah mati. Tidak disebutkan siapa namanya, dan tidak disebutkan berapa jumlah yang merampok. Cuma dikatakan ada penyamun, berarti enggak cuma satu orang. Beberapa orang mengeroyok, memukuli dia, kemudian meninggalkan dia setengah mati di jalan. Dan itu adalah daerah gurun, saudara-saudara. Nah, kenapa orang ini sampai mengalami pengalaman mengerikan seperti itu? Kenapa orang ini sampai mengalami pengalaman pahit seperti itu? Alkitab tadi mencatat, oleh karena dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Turun dari Yerusalem lalu ke Yeriko. Kita tahu secara geografis Yerusalem itu memang lebih tinggi dari Yeriko. Karena Yerusalem itu 800 meter di atas permukaan laut kurang lebih. Sedangkan Yeriko itu hampir sama dengan Laut Mati, ketinggiannya hampir sama, itu 400 meter di bawah permukaan laut. Daerah itu, Laut Mati adalah tempat yang paling rendah di muka bumi ini. Bayangkan saudara, 400 meter di bawah permukaan laut, lebih rendah dari laut, walaupun ada batas daratannya, ada pegunungan-pegunungan, tetapi itu Laut Mati adalah tempat yang paling rendah. Nah, Yeriko tidak terlalu jauh dari Laut Mati, saudara-saudara. Jadi mungkin walaupun tidak 400 meter di bawah permukaan laut, tapi ya di sekitar situ. Saudara-saudara, kata turun dalam ayat ini bukan sekedar dalam arti harafiah. Turun dari Yerusalem ke Yeriko bukan sekedar hanya bicara, ya turun secara jasmani, turun secara harfiah, secara geografis, tetapi saudara-saudara ada arti rohaninya, ada arti, ada makna kehidupan rohani yang digambarkan di sini. Kalau kita mempelajari nama Yerusalem dalam bahasa Ibrani berkata yang berarti kota, lalu Shalem yang berarti shalom, artinya damai. Itu berarti Yerusalem, Israel memanggilnya Yerusalem. Itu berarti kota damai. Ya, disebut sampai hari ini kota damai, walaupun seringkali perang di situ ya. Kota itu pernah dikepung 23 kali. Dari sejak zaman Daud, sudah pernah dikepung itu. Lalu diserang 52 kali. Dan direbut
kemudian direbut kembali sebanyak 44 kali. Sampai hari ini kita tahu di sana tidak terlalu aman. Ya, kalau kita tur ke situ, kita wisata ke situ, kita dijaga oleh tentara-tentara yang masih muda-muda. Dan keadaan masih tegang. Tetapi bagaimanapun saudara-saudara, kota ini selalu dikenal sebagai kota damai. Ir Shalem. Nah kemudian Yeriko atau dalam bahasa Arab berkata Ariha, Yeriko atau Ariha, itu artinya wangi-wangian. 2 minggu lalu ya saya bicara tentang kota Yeriko. Kita ikuti waktu itu perjalanan Elia dan Elisa dari Gilgal kemudian ke Betel, lalu ketika ke Yeriko, saya sebut waktu itu memang wangi-wangian, berbau harum. Itu secara positif. Tapi dalam kisah ini saudara-saudara, kalau wangi-wangian itu bukan dihubungkan dengan kehidupan yang mengeluarkan bau harum, tetapi adalah gambaran daripada keduniawian. Wangi-wangian, minyak wangi, itu gambaran daripada kehidupan yang jasmaniah, yang duniawi, yang mengutamakan keindahan-keindahan. Mengutamakan hal-hal yang elok dipandang, yang kelihatannya menarik perhatian. Nah orang ini biasa tinggal di Yerusalem, di kota damai. Orang ini terbiasa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan karena kita tahu Yerusalem adalah pusat daripada kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Israel kenapa pergi ke sana dari padang gurun? Karena Tuhan berkata satu kali kamu akan balik sini beribadah di sini, di tempat ini. Di kota Daud. Nah saudara-saudara, tiba-tiba orang ini pergi ke Yeriko. Memang kota wangi-wangian. Tapi sekali lagi itu adalah gambaran dari kehidupan yang menjadi duniawi. Yang menjadi sangat karnal. Saudara-saudara, demi mendapatkan wangi-wangian, demi mendapatkan sesuatu yang elok dipandang, menarik perhatian, orang ini tinggalkan kota damai, orang ini tinggalkan Yerusalem, dan itu adalah gambaran daripada penurunan rohani dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan akibatnya apa? Akibatnya dia dirampok, dia dipukuli, dia ditinggalkan setengah mati. Bahaya sekali kalau kita mengalami penurunan rohani. Bahaya sekali kalau kita tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan demi hal-hal yang kita rindukan di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, penurunan rohani itu berarti kemerosotan rohani, kesuaman rohani, kejenuhan rohani. Bahkan puncaknya nanti adalah kemurtatan rohani. Anda tentu ingat bagaimana pertama kali menjadi seorang Kristen. Hati Anda, hati kita semua dibakar oleh semangat yang kudus. Begitu terima Yesus, atau mungkin ketika kita terima Roh Kudus pertama kali, hati kita membara, hati kita berapi-api, kita inginnya di gereja terus, penginnya itu pelayanan terus, bahkan berkata ini aku Tuhan, utuslah aku kemana Tuhan mau. Kita merasakan keharuan ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, air mata kita menetes. Ketika kita datang ke gereja, lalu kita ikut memuji Tuhan, kita mengangkat tangan, air mata kita bercucuran. Bahkan kadang-kadang malu lihat kiri kanan. Oleh karena apa? Karena ada kasih Tuhan yang luar biasa menjamah hati kita. Tetapi ada saat di mana semangat dan antusiasme itu menjadi dingin. Tidak lagi bersemangat seperti dulu, tidak lagi berapi-api, tidak lagi berkobar-kobar.
seperti waktu pertama kali terima Yesus, seperti waktu pertama kali dipenuhi Roh Kudus. Tidak ada lagi api seperti itu, saudara-saudara. Dan itu adalah penurunan rohani. Bukan sekedar kembali ke situasi yang normal, atau kita sudah menjadi dewasa, tetapi seringkali penurunan. Memang kadang-kadang saudara-saudara, ada orang yang pertama kali terima Yesus, pertama kali terima Roh Kudus, itu kehidupannya seperti abnormal. Menggebu-gebu, tidak tahu, nangis terus kalau kebaktian. Pengen jadi kebaktian di gereja terus. Itu abnormal kata orang gitu ya, karena ada cinta mula-mula, seperti orang jatuh cinta. Pertama kali jatuh cinta sampai menikah, menggebu-gebu, berapi-api. Lama-lama kan sudah biasa. Mereka tanya saya, Pak kok begitu keadaannya? Ya kembali ke normal. Tapi kan cintanya enggak hilang. Tapi saudara-saudara sekalian, yang kita bicarakan hari ini bukan sekedar kembali ke kehidupan normal, sekedar menjadi dewasa bertumbuh sehingga tidak lagi berapi-api seperti biasanya, tetapi yang terjadi adalah penurunan rohani, yang terjadi adalah kejenuhan rohani, yang terjadi adalah suam-suam rohani. Ya kita belum murtad, kita masih di gereja, saudara masih ikut pendalaman Alkitab, saudara masih ikut berdoa, tetapi sudah enggak seperti dulu lagi. Kalau kita mengikuti saudara-saudara tahap-tahapnya, maka tahap penurunan rohani itu dimulai dari jenuh. Penurunan rohani tidak terjadi secara instan, tiba-tiba turun gitu, enggak. Itu dimulai dari kejenuhan. Jenuh baca Alkitab, jenuh berdoa, jenuh pelayanan, jenuh ngurusi pekerjaan Tuhan. Biasanya orang yang jenuh itu menjadi stagnan, berhenti pada titik tertentu, dan kemudian semakin merosot lagi, bosan, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada saja alasannya. Dan berkata, aku meninggalkan Tuhan karena pendeta, aku meninggalkan Tuhan karena majelis. Cari-cari alasan, cari-cari pembenaran. Padahal dianya sendiri yang mengalami penurunan. Saudara-saudara, kejenuhan seringkali membawa orang kepada keputusasaan, kebosanan, frustrasi, dan akhirnya benci diri sendiri, lalu benci orang lain, dan berhenti mencari Tuhan, bahkan lambat laun membenci Tuhan. Dia yang jenuh, dia yang bosan, dia yang kemudian menyalahkan orang, dia menyalahkan Tuhan. Jenuh berarti bosan, kehilangan semangat, tidak bergairah, putus asa, bahkan orang bisa menjadi depresi secara rohani. Saudara-saudara, dari perasaan jenuh itu menjelma menjadi rasa malas, suntuk, kehilangan motivasi, kehilangan arah, kehilangan tujuan. Berhenti mencari Tuhan, berhenti bergantung kepada Tuhan. Kejenuhan rohani tidak berarti tidak ada lagi aktivitas rohani. Ya masih mengikuti kegiatan, masih berdoa, masih baca Alkitab kadang-kadang, masih rajin ibadah mungkin, tetapi hatinya sudah kering, hatinya sudah tawar, hatinya sudah kosong. Enggak ada lagi antusiasme, enggak ada lagi gairah, enggak ada lagi yang mendorong dia untuk mencari Tuhan, melayani Tuhan dengan semangat yang berapi-api. Saudara-saudara sekalian, orang seperti itu kehilangan gairah untuk mengenal, untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau sudah jenuh, tingkat berikutnya ialah mundur. Setelah jenuh, karena berbagai-bagai keadaan, karena kekhawatiran, karena benturan, karena beda pendapat, karena sakit hati itu macam-macam itu, tahap selanjutnya akhirnya dia mundur.
Tidak hanya jenuh, tapi akhirnya mundur. Kemunduran terjadi oleh karena apa? Kehilangan kasih mula-mula, kata Wahyu pasal 2 ayat 4. Oleh karena jenuh itu, lama-lama kasihnya yang pertama kali dia dapat itu, kemudian mulai hilang. Untuk menyembunyikan perasaan dan perilaku ini, orang kemudian mencari pelarian. Misalnya tenggelam dalam kesibukan pekerjaan, atau mengerjakan hobi secara berlebihan. Goes lah, kalau minggu nggak lagi ngurus cari Tuhan, ya kenapa nggak ke gereja? Mau ngapain? Aku nggak butuh gereja, gereja yang butuh aku. Jadi pergilah dia goes, ngajak istri, ngajak anak, muter-muter, pulang capek, tidur. Ya itu pelarian saudara-saudara, karena apa? Sudah bosan, meningkat menjadi mundur, dan akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan rumah Tuhan. Itu bahaya. Nah saudara-saudara, ada beberapa tanda kemunduran atau kemerosotan rohani. Saya mau baca cepat sekali, tapi biarlah kita coba cocokkan, mungkin ada 1 atau 2 atau 3 bahkan lebih keadaan kita hari-hari ini. Tandanya orang lesu, tandanya orang merosot, tandanya orang sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu apa? Nomor 1, pasif, lesu, kecewa, terluka, cepat tersinggung. Di gereja pasif saja, nggak urusan sama orang. Dia diem, pokoknya aku datang gitu. Orang lain sibuk, orang lain mati-matian, orang lain banting tulang, orang lain mikir ini, mikir itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Tetapi dia sebagai anggota gereja Tuhan, sebagai warga gereja Tuhan, dia cuma pasif. Dia lesu karena kecewa, terluka, tersinggung. Dan selalu nyalahkan orang, saudara, orang seperti ini. Enggak pernah koreksi dirinya, selalu nuding orang. Ya, itu bahayanya. Itu tandanya nomor 1. Nomor 2, suka menghakimi. Sesama dihakimi. Loh ini itu gitu ya. Yang ketiga, lebih suka baca koran ketimbang baca Alkitab. Atau nonton TV dibanding baca buku-buku rohani. Lebih banyak waktu untuk nonton sinetron dibanding baca Alkitab, dibanding baca buku rohani, dibanding dengar khotbah-khotbah. Berikutnya, menghabiskan banyak waktu di hal yang satu tanpa merasa lelah, tetapi mengantuk di hal yang lain. Kalau lihat YouTube, wah berjam-jam bisa, tapi begitu kerjakan yang lain, angop. Ya toh, langsung menguap. Satu hal dia konsentrasi di situ, urusan lain dia ngantuk. Berikutnya yang kelima, lebih memilih kenyamanan daripada ketaatan kepada firman. Lebih baik tidak taat asal nyaman, asal kepenak, asal hidupnya kelihatannya berjalan mulus. Nggak usah mikir Tuhan suka apa enggak, nggak usah mikir Tuhan benci apa enggak dengan situasi itu. Yang penting dia senang. Dia merasa nyaman dan enggak urusan sama apa yang Tuhan rasakan. Yang keenam, melakukan sesuatu dalam gereja bukan karena kasih kepada Kristus, tetapi untuk menenangkan nuraninya sendiri yang merasa bersalah, atau supaya orang lain melihat bahwa dirinya saleh. Ada loh banyak orang ke gereja bukan mau menyenangkan Tuhan, bukan mau memuji Tuhan, tapi karena hatinya dituduh rasa bersalah, karena nuraninya selalu tercemar, lah daripada dituduh-tuduh dia ke gereja. Cilakanya enggak hilang-hilang saudara ya. Terus saja dituduh, tiap hari dituduh oleh kuasa kegelapan. Dia ke gereja cuma pelarian. Dia ke gereja cuma supaya pikirnya orang, oh rohani dia itu.
Mantap itu, orang saleh itu. Nah, ternyata aslinya enggak. Kemudian yang ketujuh, berdoa hanya jika punya waktu luang atau ketika ingin terlihat saleh juga. Ya, jadi berdoa supaya kelihatannya saleh, seperti pemungut cukai dan yang orang kaya itu ya. Yang kedelapan, suka mengkritik khotbah, mengeluh karena khotbah tersebut terlalu bersifat teknis atau terlalu simpel, membenci ketika khotbah menyingkap dosanya atau menusuk hati nuraninya. Jadi khotbah kalau nggak cocok bagi dia langsung rame. Padahal kan khotbah itu nggak selalu bagi kita. Mungkin hari itu, seperti hari ini mungkin saya khotbah yang kena cuma satu orang. Yang lain itu terus ini. Besok lagi mungkin minggu depan khotbah khusus untuk kita, khusus untuk Anda. Wah, aku nggak dapat apa-apa, khotbah hopok, saya nggak dapat apa-apa. Yang satu berkata, nggak dapat apa gimana? Saya diberkati kok, saya ditemplak, saya dihabisi, saya ditelanjangi oleh firman Tuhan hari ini. Loh kamu, saya enggak. Nah itu kan keadaan saudara-saudara, kita harus saling memahami, harus saling sabar. Karena mungkin hari itu pas mungkin kita enggak butuh itu, tapi teman kita sebelah kita, mungkin istri, mungkin suami, mungkin teman kita butuh firman itu. Kita enggak diberkati, ternyata orang itu diberkati. Enggak usah ngomel seharusnya. Tapi orang yang menurun secara rohani dia pasti akan protes itu. Khotbah terlalu simpel masalah, khotbah yang dalam ya masalah. Khotbah apa enggak tahu, orang itu butuh khotbah macam apa enggak ngerti. Wong apa saja salah kok gitu. Pengkhotbahnya yang stres, bagaimana menyiapkan, menyajikan firman Tuhan untuk orang itu. Dia hanya yang turun, pengkhotbahnya yang disalah-salahkan. Wah, nadanya datar. Wah, yang itu nadanya tinggi terus. Wah, itu kurang komunikatif. Wah, itu ilustrasinya kurang. Wah, yang itu terlalu banyak teori. Wah, itu terlalu muluk-muluk. Macam-macam yang dia masalahkan, saudara-saudara. Nah, kalau orang seperti itu tandanya orang itu sedang mengalami penurunan. Kemudian yang ke-9, tertidur selama kebaktian bukan karena capek, ya, bukan karena lanjut usia, bukan karena minum obat, atau karena menjaga seorang bayi malamnya. Tertidur dia. Dulu ada orang saudara, kalau nyanyi, buanter rame tidur. Begitu nyanyi selesai, melek. Loh lah kok bisa terbalik, biasanya rame itu kan malah gak bisa tidur. Khotbah, tidur. Tapi ada orang, kalau pujian rame, dia tidur. Kalau saya khotbah, dia melek. Kadang-kadang, banyak tidurnya juga sih. Jadi saya khotbah itu langsung liar, merem. Nah Ibu Yerus yang khotbah enggak. Ya toh. Tas gitu loh Pak, nah Ibu yang khotbah. Jadi aku melek. Bapak yang khotbah gue terlalu tinggi, aku tidur. Saudara-saudara sekalian, tertidur selama kebaktian itu masalah itu. Kemudian yang ke-10, lebih peduli dengan penampilan luar daripada manusia batinnya, daripada manusia yang dalam. Luarnya dihias. Wih, rambutnya kliwir-kliwir gitu ya toh. Tapi manusia batiniahnya enggak diperdulikan. Rohnya enggak diperdulikan. Lebih suka yang tampak luarnya, itu yang menjadi orientasi, yang menjadi perhatian pertama. Berikutnya saudara yang ke-11 ialah merasa terancam
oleh keketatan orang lain dan berusaha membenarkan kelonggaran dirinya dengan menyebut orang lain itu fanatik. Orang lain itu ekstrim. Jadi katakan ada orang Kristen, dia begitu menjaga moralnya, menjaga hati nuraninya, cari untung dengan lurus, enggak pakai liku-liku. Di masyarakat dia pelihara hidup sebagai orang Kristen, tapi kemudian orang yang menurun rohani dia berkata, oh lo fanatik, ekstrem, gak usah aneh-aneh itu loh, yang biasa saja. Kita ini kan masih terdiri dari darah dan daging. Ya biasa tuh ya, udah usahlah terlalu rohani, sok pendeta. Temennya dia naik kayak seperti itu saudara ya. Padahal dianya yang bermasalah, orang lain yang dimasalahkan oleh dia. Berikutnya ialah susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Ya, ada tak? Ulangi lagi. Hatinya susah kalau lihat temannya senang. Begitu ada sesama orang Kristen senang, dapat berkat, dapat cuan, dapat untung besar, dianya susah. Temannya beli rumah, beli kendaraan, dia susah. Wah tapi ada temannya sakit, temannya bangkrut, temannya waduh seneng nih. Ciarno, kapoe, lupi itu ya. Tapi ada orang begini loh saudara. Ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Oh, itu tandanya orang itu ya sendiri itu seperti yang dirampok ini saudara sedang menurun. Yang 13, dengan cepat menyalahkan orang lain ketika konflik atau pertengkaran muncul. Tapi tidak pernah bersedia disalahkan sedikit pun. Begitu ada konflik muncul, wah langsung berkata, oh kamu, dia, orang itu. Lah kamu sendiri, oh ya enggak. Oh ngaku malaikat toh gitu ya. Dia selalu tuding orang lain. Orang di keluarga kadang-kadang begitu ya toh. Suami istri aja kadang-kadang begitu. Kamu yang salah orang itu. Wah jadi bapak-bapak kadang-kadang ngalah. Ya wes si ngelek bapak kalau apik ibu Oh ya orang ngono. Ya wes ganti si ngelek ibu nek apik bapak Oh ya orang ngono gitu lah, terus bener yang mana gitu ya. Nah, elek semua, bener semua, jelek semua, ya ada kurangnya ada baiknya gitu ya. Berikutnya saudara merasa tidak nyaman berada di dekat orang-orang yang dianggap lebih suci. Jadi kalau ada orang Kristen itu kelihatannya suci, kelihatannya semangat, kelihatannya beribadah sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, dianya merasa enggak nyaman di situ. Gabung sana, enggak, no, kenapa? Omongannya rohani terus kok. Diajak guyon ora iso. Loh, siapa yang bilang enggak diajak guyon enggak bisa? Ya guyon tetap guyon ya toh. Saya berapa kali diajak ada anggota jemaat diajak pergi bersama grupnya dia, kelompoknya dia ke berbagai kota, ke berbagai negara gitu ya. Jadi itu kumpulan satu jenis pekerjaan, saya ikut di situ, Pak Pendeta bersama pengusaha-pengusaha. Nah berapa kali pergi mereka jaga diri Pak Pendeta. Tapi satu kali ada yang guyon, saya ikut. Akhirnya jadi, ketemu, wah rame. Nah, big boss mereka yang mengajak mereka pergi itu, dia berkata, Pak, besok lagi kalau pergi, Pak Pendeta dijai. Loh kenapa kata temen ini? Gayeng, CJ piye toh? Wah bisa ki, enak ki, cocok aku. Akhirnya kemana saudara? Dijai. Pak, jai.
Kalau kadang nggak dapat, diteleponkan sana. Pendeta aku melu, oh iya melu. Gitu. Kalau kadang-kadang saya nggak bisa, ibu pendeta boleh gitu. Bu Yairus yang ikut ke Cina, kemana gitu ya. Nah satu kali pas kemana itu? Ke kampungnya Ahok itu mana itu? Belitung ya. Pas ke Belitung, ada seorang bapak dekati saya. Pak Yairus, mohon tanya. Ada apa saya tanya? Bapak itu kok iso gaul sama kita ini piye ceritone. Kok anggar kita ngomong gini, kita guyon, Bapak bisa ikut. Tapi sini kok lain lagi cerita kalau pas doa pagi, pas itu kalau ngomong sama orang itu kok kelihatannya beda. Ngomong sama kita kok kelihatannya beda. Itu bagaimana toh Pak? Saya bilang, ya tergantung kamu itu di mana. Maksudnya, ibaratnya itu Tuhan itu di kilometer 10. Ya toh? Nah di sini kan netral. Di sini plus 10, di sini minus 10. Yang netral ini biasa-biasa saja. Nah kalau apa namanya itu ke sini atau Tuhan di sini, Tuhan di tengah, ada yang di sini negatif jauh 10 km sampai 1 km dari Tuhan. Di sini apik begitu. Nah tergantung kamu, kalau kamu makin dekat dengan Tuhan, bicara saya ya makin alkitabiah, makin rohani. Tetapi nek kamu sekarang ini posisimu masih 8 km dari Tuhan, ya aku ya kudu ngimbangi bahasamu tuh ya. Oh gitu ya Pak ya. Nah aku di kilometer berapa Pak? Lampuh saya bilang gitu. Kilometer berapa kamu saya nggak tahu. Tapi kamu lihat cara saya bicara dengan kamu, kira-kira kamu di mana? Oh ngerti aku Pak gitu. Sampai hari ini saya bersahabat dengan orang itu. Berapa hari lalu datang ke rumah, pas dia lewat, datang ke rumah. Nah saudara-saudara, orang kalau mengalami penurunan rohani, dia selalu merasa tidak nyaman dekat orang-orang yang dianggap suci, yang dianggap rohani, yang dianggap ketat dalam agama. Dan dia menjauh dari situ. Berikutnya saudara-saudara, apa tanda orang yang mengalami penurunan rohani? Yang ke-15 merasa nyaman dalam percakapan duniawi, percakapan yang tidak berarti, percakapan yang alor ngidul sia-sia. Wah, nak bicara begitu dia nyaman. Tapi begitu ada orang bicara hal-hal rohani, wah dia gelisah. Lebih nyaman guyonan yang enggak, guyonan yang saru-saru kan kadang gitu ya, daripada ngobrol hal-hal yang rohani. Begitu ada orang ngobrol rohani, dia gelisah, dia enggak tentram di situ, dia pergi. Yang berikutnya saudara-saudara merasa nyaman, mudah dihambat untuk ibadah, dan dengan diam-diam merasa senang kalau ada alasan untuk tidak datang ke gereja. Meskipun alasan itu sepele. Wah jadi kalau ada hari Minggu gitu, waduh rasanya bebannya berat. Kok Minggu meneh yo? Nah begitu ada alasan, entah ada tetangga meninggal atau mantu, atau ada urusan kampung, gereja sih besok. Bukan gereja sih nomor 1, gereja nih sesok. Yang penting urusan tetangga, urusan kampung, urusan RT, urusan kelurahan, itu nomor 1. Gereja ki carry. Lebih milih itu, ada alasan untuk tidak ke gereja. Begitu ditanya sama teman, kamu kok enggak ke gereja? Oh ada arisan, ada piknik RT. Nah itu alasannya saudara.
Lah kita kan harus bermasyarakat toh Pak. Kita kan harus baik-baik sama tetangga toh Pak. Lah iya. Tetapi nomor satu kan ibadah toh. Pak Pujo itu kalau ditawari kerja di luar Jawa, enggak mau tenan. Lalu apa toh Pak? Enggak bisa kebaktian. Di sana kan ada gereja, beda. Pokoknya pinginnya kebaktiannya di Gereja Klaten. Ya ada yang lain sih yang memang jauh betul itu karena kerjaan ya ibadah di sana, tapi selalu saya arahkan di gereja mana, atau dia cari sendiri. Syukur-syukur ada Isa Al-Masih, pergilah ke Isa Al-Masih di situ. Tapi ada orang saudara gara-gara memang malas ke gereja, lalu begitu ada alasannya sepele, dia lebih suka mengikuti yang alasan itu daripada mengutamakan ibadah di gereja. Hari-hari ini PPKM sudah menurun ya toh. Ya ada yang berkata masih harus hati-hati, jangan lengah. Tapi dijadikan alasan, enggak kebaktian, masih PPKM. Memang karena masih PPKM apa karena mau ogah kebaktian? Ya dua-duanya. Ya, saya senang saudara datang ya toh, yang di bawah, yang di balkon. Ya di rumah karena ada mungkin alasan, ada tidak apa-apa, yang karena kurang sehat. Tapi karena cari-cari alasan berkata PPKM, padahal dasar enggak suka kebaktian. Nah itu bahaya loh saudara-saudara. Ya. Yang ke-16 mudah dihambat, yang ke-17 terakhir ya. Tepat waktu dalam pekerjaan atau janji-janji personal. Ya, kalau urusan janjian sama orang itu selalu on time, tepat waktu. Tetapi urusan gereja telat. Ada yang begitu? Ada janjian sama orang. Tenan. Belum waktunya udah datang. Tapi bilang ke gereja lelar. Itu tandanya orang penurunan rohani. Nah saya tidak tahu berapa yang kena kepada kita. Saudara-saudara, kondisi ini membuat pintu masuk bagi iblis untuk menggoda anak-anak Tuhan agar gugur imannya, lalu meninggalkan Tuhan. Sebenarnya kondisi ini bukan hanya dialami oleh umat Kristen masa kini, tokoh-tokoh Alkitab juga ngalami seperti Ayub, Musa, Daud, Elia, Paulus bahkan pernah mengalami godaan-godaan untuk mengalami penurunan. Tapi mereka memenangkan, mereka lewati masa-masa sulit itu. Paling parah itu Elia, dia pergi pelarian, mau lari ke Horeb. Ya, berapa minggu lalu, 3 minggu lalu kita bahas itu dalam kebaktian tengah minggu. Dia lari ke Horeb, pelarian di sana karena apa? Mengalami penurunan rohani. Untung Tuhan sabar. Dia berkata kembali ke jalanmu, ayo balik. Coba lewat jalur berbeda. Jangan lewat sini, tapi balik ke pelayananmu. Balik ke kehidupanmu. Balik kepada panggilanmu. Wah, Elia semangat lagi saudara-saudara ya. Nah, apa yang Tuhan mau katakan jika seseorang mengalami penurunan rohani? Ada 2 ayat yang Tuhan sampaikan. Yang pertama 1 Raja-Raja 9:15 untuk Elia itu. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Ayat berikutnya dari Wahyu 2 ayat 5 berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobat artinya apa? Sesalilah, menyesallah. Ubahlah cara berfikirmu, pola berfikirmu harus diperbaharui. Ubahlah niatmu dan ubah kelakuanmu. Itu bertobat, repent. Masih ingat itu syuba,
merubah cara berpikir, merubah niat hati, merubah kelakuan, itu adalah metanoia. Rubah semuanya. Saudara-saudara, saya punya lagu favorit, salah satu lagu favorit. Itu ditulis oleh Andrae Crouch. Ini penulis lagu yang saya suka, lagu-lagunya banyak yang saya suka. Sayang dia sudah meninggal tahun yang lalu ya. Itu lagunya ini berkesan sekali bagi saya. Take me back dear Lord. Ambil aku kembali ya Tuhan yang kekasih. To the place where I first receive you. Ke tempat di mana pertama kali aku menerima Engkau. Bawa aku kembali ya Tuhan yang kekasih. Ke tempat di mana pertama kali aku percaya. Itu pengalaman rohani yang luar biasa. Saya bisa bayangkan ini penulis lagu ini. Dia anak pendeta dan kemudian belakangan jadi pendeta juga. Tapi dia tulis lagu ini saudara. Take me back. Bawa aku kembali Tuhan. Ke tempat di mana pertama kali aku menerima Engkau. Ke tempat di mana pertama kali aku percaya kepadamu. Bukan ke tempatnya saudara, tapi ke situasi. Karena dia mengalami bahwa pengalaman pertama kali terima Yesus, pertama kali percaya kepada Yesus, itu adalah situasi yang paling mengasihkan, paling ideal dalam kehidupan ini. Dia berkata kemudian di baitnya itu tadi referen itu ya. Dia berkata, aku merasa bahwa aku begitu jauh daripadamu ya Tuhan. Tetapi aku masih mendengar panggilanmu. Ya, engkau manggil aku terus gitu. Udah jauh, tapi Tuhan masih terus manggil dia. Ya, ada hal yang simple, yang sederhana yang aku tahu. Semua memori-memori, ingatan-ingatan itu ya tetap terpelihara gitu di dalamku. Aku harus mengaku Tuhan bahwa aku ini sudah diberkati, tetapi sampai sekarang hatiku belum puas. Perbaharuilah imanku, ya, pulihkanlah sukacita dalam hatiku, hapuslah air mata dari mataku. Ya. Kemudian di bagian Bright lagunya, dia berkata, aku sudah mencoba begitu keras melakukan atau mengupayakan sendirian. Aku butuh pertolonganmu Tuhan. Untuk membuat ini, untuk boleh kembali lagi seperti sedia kala itu. Take me back, bawa aku kembali. Saudara-saudara, biar ini menjadi doa kita pada hari ini. Barangkali ada yang sudah mulai keluar dari Yerusalem. Belum sampai ke Yeriko, tapi sudah mulai keluar. Keluar dari persekutuan dengan Tuhan, dari penyembahan yang hidup dengan Tuhan. Dari fellowship yang akrab dengan dia, dari hubungan yang hangat, yang menggebu-gebu dengan dia, dengan macam-macam tanda itu tadi. Tetapi biarlah hari ini kita berkata, Tuhan bawa aku kembali kepadamu, bawa aku kembali dalam pengalaman yang indah, pengalaman yang menyenangkan itu ketika pertama kali aku terima Yesus, ketika pertama kali aku percaya kepada Yesus. Bawa aku kembali ke situ.